Bab 389. Deja Vu. Alfredo Han juga melihat isi surat undangan, dan langsung marah, bajingan. Di Jiangping, sejak kapan asosiasi seni bela diri bisa membuat keputusan? Ekspresi Jerry yang sangat tenang, tanpa kejutan sama sekali. Dia menyipitkan matanya dan berkata, karena kalian semua ingin mencari kematian, maka akan kupenuhi. Mendengar ini, Alfredo Han terkejut dan dengan cepat membujuknya, Tuan yang dengan statusmu, mengapa kamu harus mengakhiri pertarungan sendiri dan bertarung dengan asosiasi seni bela diri? Di antara keluarga kaya Jiangping, hanya Alfredo Han yang mengetahui identitas asli Jerry Yang. Dalam video kehancuran keluarga Wei, dia tiba-tiba mengkhawatirkan Jerry Yang, tetapi dia tahu bahwa, apalagi orang kuat dari asosiasi seni bela diri, bahkan jika ketua asosiasi seni bela diri datang sendiri, dia tidak akan menjadi lawan Jerry Yang. Penjaga utara adalah dewa. Kualifikasi apa yang dimiliki orang kuat dari asosiasi seni bela diri untuk melawan dewa? Jerry yang menggelengkan kepalanya sedikit, ada masalah di sini. Saatnya pergi ke kota Yan untuk bertarung, pertempuran ini mungkin hal yang baik untukku. Mendengar ini, Alfredo Han terkejut. Tuan yang sebenarnya ingin pergi ke kota Yan, apakah dia berniat mencari keluarga Yuan, dan telah melaporkan kebencian karena diusir dari keluarga? Saat ini Alfredo Han juga mendapat kabar bahwa asosiasi seni bela diri juga mengiriminya surat undangan, juga mengundang keluarga Han, pada tanggal 15 Agustus di Pusat Olahraga Provinsi. Tidak hanya Jerry Yang dan Alfredo Han, tetapi juga keluarga Chen dan keluarga Guan, serta keluarga kaya di kota-kota lain, semuanya menerima surat undangan. Tadi malam, berita runtuhnya keluarga Wei menyebar ke seluruh Jiangping, membuat orang panik. Semua orang baru saja mendapat kabar, dan kemudian menerima surat undangan dari Asosiasi Seni Bela Diri. Untuk sementara waktu, banyak keluarga kaya segera mengadakan pertemuan darurat. Bagi mereka, pertemuan pertukaran yang diadakan di Hotel Zhongzhou terakhir kali adalah waktu untuk antre. Sekarang, saatnya untuk mengantre lagi. Dalam surat undangan dari Asosiasi Seni Bela Diri, meskipun mereka diundang untuk berpartisipasi dalam pertemuan seni bela diri, mereka akan disebut sebagai penguasa Jiangping. Selain Jerry Yang, siapa lagi di Jiangping yang berani menghadapi asosiasi seni bela diri secara langsung? Keluarga Wei pasti telah dihancurkan oleh asosiasi seni bela diri. Asosiasi seni bela diri akan mengadakan pertemuan seni bela diri, dan itu jelas ditujukan untuk Tuan Yang. Runtuhnya keluarga Wei jelas merupakan pukulan bagi Tuan Yang dari Asosiasi Seni Bela Diri. Semua kota di Provinsi Jiangping dipenuhi dengan diskusi. Jiangsu, villa dengan pemandangan laut. Seorang wanita parubaya yang glamor sedang duduk di depan balkon villa, memandangi laut di kejauhan. Di belakangnya, seorang pengawal parubaya berdiri di sana dengan hormat. Bu, baru saja Asosiasi Seni Bela Diri telah mengirim undangan ke keluarga besar Jiangping. Pertemuan seni bela diri dijadwalkan untuk mengadakan pertemuan seni bela diri di pusat olahraga ibu kota provinsi pada jam 10 pagi pada tanggal 15 Agustus. Pengawal berdiri di belakang wanita itu, berkata dengan hormat. Wanita ini adalah Kalista Ye yang berasal dari keluarga Ye di Yandu, dan juga ibu kandung Le Siqin. Pengawal parubaya adalah pengawal pribadi Kalista Ye, Anton Liang. Oh, Asosiasi Seni Bela Diri berniat ikut campur dalam masalah Jiangping. Kalista Ye mengerutkan kening, ekspresinya penuh kejutan. Anton Liang mengangguk, dan berkata, dikatakan kalau Tuan 9 dari Asosiasi Seni Bela Diri sudah ada di Jiangping. Kali ini, aku khawatir dia akan muncul. Asosiasi Seni Bela Diri, Tuan 9. Bosco Niu. Kalista Ye berkata dengan kaget. Anton Liang berkata, ini Bosco Niu. Tadi malam, dia sendiri memusnahkan keluarga lokal di Jiangsu. Rumor mengatakan kematian saudara laki-lakinya sendiri terkait dengan keluarga Wei. Jiangping akan berubah drastis. Kalista Ye bergumam, dengan cahaya terang di matanya. Ketika dia datang ke Jiangsu kali ini, dia datang dengan sebuah misi.
Namun dia bahkan belum menemukan penguasa Jiangping yang dia cari, jadi asosiasi seni bela diri selangkah lebih maju darinya dan ingin mengadakan konferensi seni bela diri Jiangping. Sebenarnya tujuan keluarga Ye dan asosiasi seni bela diri adalah sama, untuk mengendalikan Jiangping. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa keluarga Ye ingin memenangkan penguasa Jiangping, sedangkan asosiasi seni bela diri ingin bersaing dengan penguasa Jiangping untuk menguasai Jiangping. Nyonya, masalah ini telah melampaui lingkup penanganan kami. Aku sarankanmu melaporkan kebenaran kepada keluarga. Anton Liang tiba-tiba berbicara. Meskipun dia adalah pria yang kuat di sebelah Kalista Ye, dia sebenarnya berada di keluarga Ye, dia tidak dianggap sebagai pria kuat teratas. Bosco Niu, di Asosiasi Seni Bela Diri, berada di peringkat ke-9. Jika dia benar-benar menghadapi Bosco Niu, dia tidak memiliki peluang untuk menang. Jika penguasa Jiangping menang, tidak masalah, bahkan jika mereka tidak bisa membuat penguasa Jiangping menikah dengan keluarga Ye, setidaknya mereka bisa menemukan cara untuk berteman dengannya. Tapi begitu Asosiasi Seni Bela Diri menang, seluruh Jiangping akan jatuh ke tangan Asosiasi Seni Bela Diri, dan keluarga Ye hanya dapat mundur dari perselisihan Jiangping. Kata-kata Anton Liang membuat Kalista Ye mengerutkan kening, dan berkata dengan tidak senang, "Anton Liang, akhir-akhir ini kamu terlalu banyak bicara." Sebelumnya ketika dia mencoba untuk tidak mematuhi perintah keluarga Ye dan berencana menikahkan putrinya sendiri dengan penguasa Jiangping, Anton Liang mengemukakan pendapatnya. Hari ini, Anton Liang mengemukakan pendapatnya lagi. Dua kali ini telah menyebabkan ketidakpuasan besar Kalista Ye terhadap Anton Liang. Nyonya, aku hanya khawatir misi ini akan gagal. Jadi, diam. Anton Liang hendak menjelaskan, tetapi Kalista Ye memotong sebelum dia selesai berbicara, dan berkata dengan marah, "Jangan lupa, akulah yang diperintahkan untuk misi ini, dan semua yang ada di Jiangping terserah padaku." "Ya Nyonya." Anton Liang menghela nafas dalam hatinya, dan hanya bisa menurut. Kalista Ye tentu saja tidak ingin melaporkan keterlibatan Asosiasi Seni Bela Diri kepada keluarga. Setelah dilaporkan, keluarga pasti akan mengatur agar orang lain mengambil alih masalah tersebut. Pada saat itu, semua rencananya akan sia-sia. Mari kita tunggu dan lihat masalah ini. Asosiasi Seni Bela Diri mungkin tidak dapat memenangkan penguasa Jiangping. Setelah merenung sejenak, Kalista Ye membuka mulutnya, berpura-pura tenang dan berkata, "Jika tidak, Asosiasi Seni Bela Diri tidak akan mengundang keluarga besar Jiangping lagi untuk mengadakan pertemuan seni bela diri Jiangping di pusat olahraga provinsi." Anton Liang tidak berani berbicara, hanya mengangguk dan diam. Jangan mengungkapkan apapun tentang Jiangping kepada keluarga. Kalista Ye tiba-tiba berkata dengan wajah serius. Anton Liang kemudian berkata, "Nyonya jangan khawatir, di Jiangping, misi aku adalah melindungimu. Pergilah jika kamu mendapat berita, beritahu aku sesegera mungkin." Kalista Ye melambaikan tangannya dan berkata. Setelah Anton Liang pergi, Kalista Ye adalah satu-satunya yang tersisa di villa. Kekuatannya baru saja memudar seperti air pasang. Bukannya dia tidak takut dengan konsekuensi kegagalan misi, tapi baginya, perjalanan ke Jiangping ini adalah satu-satunya kesempatannya. Setelah Lesikin bisa bersama penguasa Jiangping, dia tidak hanya akan berhasil menyelesaikan tugas yang diberikan kepadanya oleh keluarga Ye, tetapi dia juga akan dapat mengenali putrinya sendiri. Yang paling penting adalah penguasa Jiangping yang mengendalikan Jiangping, juga akan menjadi menantunya. Mulai sekarang di keluarga Ye, statusnya pasti akan meningkat pesat. "Jerry Yang, kamu harus berpisah dari putriku." Memikirkan manfaat besar yang akan diberikan penguasa Jiangping dan ketika dia bersama Lesikin, matanya penuh tekad. Jika dia tahu bahwa Jerry Yang dia pandang rendah dan mengancam akan meninggalkan Lesikin, adalah penguasa Jiangping yang ingin dimenangkan oleh keluarga Ye dan dia cari, bagaimana perasaannya. Jiangsu, Grup Sanhe. Mercedes-Benz hitam diparkir di depan pintu. Saat tiba waktunya pulang kerja, sesosok cantik perlahan berjalan keluar dari gedung perkantoran.
Kalista Ye di dalam mobil menjadi sangat bersemangat ketika melihat Lesikin, matanya merah, dan dia menatap sosok yang sedikit lelah dan cantik itu. Lesikin yang hendak pergi, sepertinya merasakan sesuatu, dan tanpa sadar melihat ke arah kendaraan komersial hitam tidak jauh dari sana. Hanya saja dari kaca jendela yang hitam, kamu sama sekali tidak bisa melihat bagian dalamnya. Dia hanya meliriknya, lalu menarik pandangannya, dan hendak pergi. Pada saat ini pintu kendaraan tiba-tiba terbuka, dan seorang wanita parubaya dengan congsam turun, berjalan ke arahnya. Kamu melihat pihak lain berhenti di depannya, Lesikin mengerutkan kening dan bertanya. Untuk beberapa alasan, ketika dia melihat Kalista Ye, dia merasakan kepanikan yang tidak bisa dijelaskan di dalam hatinya. Wanita di depannya merasa pernah mengalami hal seperti ini. Bersambung.